Perkenalkan, nama saya Vanisha, absen 20. Saya Naira, absen 31. Saya Nadia, absen 30. Saya Ivana, absen 26. Saya Bening, absen 11. Saya Nisa, absen 7. Israel pakai AI untuk bombardir Palestina. Seberapa bahayanya sih? Flashing white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. Pasukan Israel disebut menggunakan kecerdasan buatan AI untuk menargetkan lokasi atau bangunan yang diserang saat melancarkan agresi di Gaza, Palestina, yang hingga saat ini telah menewaskan lebih dari 13.000 orang, dengan lebih dari separuhnya perempuan dengan anak. Sebuah laporan yang diposting Al Jazeera di Twitter menyebutkan bahwa Israel mulai menggunakan AI untuk menargetkan lawan-lawan mereka di medan pertempuran di Gaza. Namun, ada kekhawatiran bahwa hal ini disalahgunakan. Pasukan Israel atau menggunakan Fire Factory, sebuah perangkat lunak berbasis AI untuk memilih target di seluruh Gaza yang jumlahnya mencapai ribuan. Pasukan Israel kemudian menugaskan mereka ke dalam pesawat tempur, tank, dan unit artileri. Semuanya dilakukan serentak dalam waktu bersamaan. Letnan Kolonel Nulit Cohen yang memimpin proyek ini pada 2017 mengatakan Sigma bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sigma mengembangkan teknologi dan mencari cara untuk memberikan dampak yang nyata. Israel percaya AI bakal memberikan dampak yang lebih besar pada kegiatan operasional mereka. Menurutnya ada 3 tahap AI yang digunakan Israel. Ada AI deskriptif, di mana komputer dapat memahami konteks dan mengidentifikasi serta mengklasifikasikan data. Ada AI prediktif, di mana komputer kemudian memprediksi dampak dari data tersebut. Terakhir, ada AI perspektif, di mana komputer dapat membuat pilihan cerdas berdasarkan prediksinya. Saat ini, kami telah menguasai tahap pertama dan sedang mengerjakan AI yang lebih canggih, kata Cohen. Israel mengumumkan mereka telah menanamkan kecerdasan buatan ke dalam operasi yang mematikan. Seperti yang dilaporkan Bloomberg pada 15 Juli awal tahun ini, Israel telah mulai menggunakan kecerdasan buatan untuk memilih target serangan udara dan mengatur logistik masa perang. Israel menyebut sistem kedua ini sebagai Fire Factory, dan menurut Bloomberg, sistem ini menggunakan data tentang target yang disetujui militer untuk menghitung muatan amunisi, memprioritaskan dan menugaskan ribuan target ke pesawat terbang dan pesawat tak berawak, dan mengusulkan jadwal. Bahaya penggunaan AI di agresi Israel ke Palestina. Israel mengatakan keputusan akhir untuk meluncurkan serangan selalu diambil oleh manusia. Namun, ketika perang terjadi dalam skala besar, masih mungkinkah manusia melakukan pengamatan secara cermat? Bahkan, ketika ada manusia yang meninjau keputusan AI, itu hanya membutuhkan waktu beberapa menit, dan kami tidak begitu yakin seberapa layak uji tuntas yang dilakukan orang-orang ini sebelum menyetujui keputusan yang dibuat AI. Kata Anwar Majdi, asisten profesor di Stony Hill College Boston. Menurutnya, AI di militer pada dasarnya adalah algoritma kotak hitam, sehingga proses pengambilan keputusannya kabur dan terlalu rumit untuk dipahami oleh manusia manapun, apalagi untuk diintervensi. Menurut Majdi, penggunaan AI dalam serangan Israel Palestina ini berpeluang menghilangkan rasa bersalah karena mereka tidak melihat korbannya langsung. Sangat memprihatinkan bahwa kita menghilangkan unsur-unsur manusia ke manusia. Karena dengan sistem AI sangat cepat dan sangat mudah. Anda tidak merasa bersalah, Anda bahkan tidak melihat korbannya. Jadi itu membuatnya terlihat seperti video game, dan itu juga menghilangkan tanggung jawab yang Anda miliki terhadap korban sipil, kata Matsni. Scare mengaku tidak mengetahui rincian sistem spesifik yang mungkin digunakan pasukan Israel, tetapi AI dan otomatisasi yang membantu dalam siklus penargetan mungkin akan digunakan dalam skenario seperti perburuan Israel terhadap personel dan material Hamas di Gaza. Penggunaan AI di medan perang berkembang dengan cepat, katanya, tetapi membawa risiko yang signifikan. Ini bisa menyebabkan korban sipil atau menyerang target yang bersahabat dan bahkan menyebabkan pembunuhan.
Selain itu, sistem AI apapun yang berusaha mengotomatiskan dan mempercepat pemilihan target meningkatkan kemungkinan kesalahan yang dibuat dalam prosesnya dan akan lebih sulit untuk dilihat. Jika militer merahasiakan cara kerja sistem AI mereka, tidak ada cara untuk menilai jenis kesalahan yang mereka buat. Saya pikir militer harus lebih transparan dalam cara mereka menilai atau melakukan pendekatan terhadap AI, ungkap Share. Salah satu hal yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir di Libya atau Ukraina adalah zona abu-abu. Akan ada tuduhan bahwa AI digunakan, tetapi algoritma atau data pelatihannya sulit untuk diungkap, sehingga menilai apa yang dilakukan oleh militer jadi tantangan. Bahkan dengan kesalahan yang tertanam dalam kode pembunuhan itu, AI sementara itu dapat memberikan pelapisan kredibilitas pada target yang mungkin tidak dapat diterima oleh operator pangkat dan jabatan. Israel masih terus menggempur Gaza. Sejauh ini jumlah korban jiwa agresi di Gaza sudah mencapai 13.300 orang dan mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan.